Baik teman-teman, untuk menjawab pertanyaannya teman-teman di grup, akhirnya saya buat video dadakan ini, mudah-mudahan bisa membantu. Yang pertama yang saya lakukan, saya buat channel itu di November ya, November, kemudian ya proaktif sekitar 4 bulan, 3-4 bulan setelah monetisasi. Nah, yang saya lakukan pertama adalah memperhatikan isi konten. Yang pertama, apakah konten itu original apa tidak. Nah, untuk menghindari agar saya tidak buat yang sia-sia, misalnya ada copyright dan sebagainya, saya biasanya gunakan konten musik, latar belakang dari musik itu menggunakan musik dari YouTube ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, yang ada belum tahu bisa untuk diketahui. Jadi kalau teman-teman lihat di dashboardnya kita itu biasanya ada audio library. Nah, di sini teman-teman bisa pilih beberapa musik yang digunakan. Nah, rata-rata musik di sini adalah musik-musik yang free. Artinya free ketika saat kita gunakan kita tidak kena copyright. Nah, jadi untuk menghindari copyright, karena saya malas harus mencari ini lisensi, enggak ya, kita pakai yang sudah ada yang benar-benar free dari YouTube. Makanya saya sering pakai background musik latarnya dari sini. Nah, yang kedua, perbaiki SEO. Nah, perbaiki SEO sangat penting teman-teman. Saya gunakan di sini hanya satu aplikasi, yaitu Tubebuddy. Nah, teman-teman bisa search saja Tubebuddy. Banyak tutorial yang membahas tentang Tubebuddy. Search aja di sini Tubebuddy tutorial. Nah, di sini sangat banyak tutorialnya. Teman-teman cek aja tutorial yang kira-kira relevan dengan yang lengkap lah, paling bagus ya. Nah, karena apa? Karena dengan Tubebuddy teman-teman, kita tuh bisa ngecek gitu. Kita bisa ngecek nanti misalkan video kita itu kurangnya di mana gitu. Itu biasanya dia akan memberi semacam evaluasi gitu. Nah, misalnya yang pertama dia kalau teman-teman perhatikan, saya itu pertama kali pakai Tubebuddy yang saya ganti itu adalah judul. Yes, judul. Nah, itu judulnya saya ganti gitu. Karena saya panjangin sedikit, jadi hampir semua judul tuh saya panjangin, terus saya pasang tag gitu. Karena itu berdasarkan instruksi dari Tubebuddy gitu. Nah, untuk lebih jelas teman-teman bisa nonton tutorialnya. Jadi disitu kita akan tahu misalkan, oh ternyata judul kita ini terlalu pendek, kita harus panjangin. Atau yang kedua, oh ternyata tumbelis kita itu, gambar tumbelis kita itu terlalu resolusinya rendah, kita bisa tambahin lagi resolusinya. Atau kita lupa untuk menaruh deskripsi gitu, kita lupa memasang tag. Nah, itu ternyata itu hal-hal yang penting juga di dalam SEO video kita. Nah, untuk lebih jelas teman-teman silakan nonton tutorialnya. Dan yang terpenting dari Tubebuddy sendiri itu adalah bagian tag, kata kunci. Nah, kita bisa mengetahui peringkat dari kata kunci yang kita masukkan. Nah, kalau teman-teman sudah masukkan kata kunci biasanya di keyword IO di sini. Nah, ini itu kan banyak kan kata kuncinya, biasanya banyak. Nah, itu tidak semua kata kunci itu range peringkatnya tinggi. Nah, di Tubebuddy kita bisa ngecek peringkat-peringkat mana sih dari tag yang kita masukkan tuh nilainya tinggi. Kalau yang nilainya nggak tinggi kita nggak perlu masukkan gitu, tapi kalau yang tinggi kita masukkan. Nah, mungkin lebih jelas teman-teman bisa untuk langsung coba tutorial Tubebuddy-nya ya, karena lebih lengkapnya di sana. Terus apa lagi ya di sini? Oke. Kemudian selanjutnya tuh bagikan ke grup-grup sebidang. Nah, karena saya kebetulan grupnya bidangnya IT programmer, jadi saya tuh sering bagikan di grup-grup programmer gitu. Nah, sekitar saya bergabung sangat banyak ya, mungkin sekitar 20 grup, baik itu di Telegram maupun di Facebook, WA dan sebagainya. Jadi saya sering bagikan, tapi tidak sering-sering, artinya saya melakukan secara berkala sehingga orang tuh tidak bosan. Dan terus saya juga sering membalas komentar. Membahas komentar ini biasanya kalau di grup-grup Facebook, grup-grup misalnya di grup Facebook itu kan biasanya banyak, kalau di bidang saya itu biasanya kan banyak yang suka ngepost masalah mereka gitu, misalnya error bahasa pemrogramannya, errornya di sini. Nah, itu biasanya saya sering balas, memberikan solusi. Kemudian biasanya saya promosi channel saya gitu. Jadi terus yang kedua, saya sering perhatikan juga kalau seandainya teman-teman di situ sedang mencari referensi tentang yang terkait bidang saya, yang terkait tentang tema yang saya bahas. Nah, saya sering rekomendasikan channel saya di situ. Jadi saya biasa pantengin istilahnya pantengin status-status
di grup tersebut. Kira-kira yang kalau bersinggung sedikit dengan tema yang saya angkat di channel saya, nah saya biasanya menjawab komentarnya terus promosi channel saya. Itu dia. Terus apa lagi? Nah, terus saya pernah juga kalau teman-teman ingat bahwa kita butuh cari sebuah video yang harus benar-benar kekinian, artinya baru saya terjadi. Makanya kalau teman-teman perhatikan, saya punya video yang kemarin yang saya langsung buat dadakan. Yang pertama pada saat pandemi saya buat video tentang web pandemi. Nah saya pernah buat web tentang pandemi, tutorial untuk Flash. Nah ini juga sangat banyak diminati ternyata waktu itu saya langsung buat, karena memang saat itu sedang pandemi, kita sedang masa-masa pandemi. Saya bagikan dan banyak yang suka di video ini juga. Nah kemudian karena masih berkaitan dengan pandemi, saya melihat respon, ternyata orang responnya sangat bagus di video ini. Akhirnya saya buat video yang tracking, yang ini video tracking. Jadi saya melihat kebutuhan dari user, kira-kira user ini kemana nih sukanya gitu. Tapi ini pun yang tergantung ide juga ya. Nah kemudian selanjutnya itu karena apa ya, nah saya juga ini mempromosikan ini, jadi saya juga iklankan dia di Facebook. Nah, saya kebetulan punya Facebook page, jadi saya tinggal iklankan dia. Nah, lumayan ketika saya iklankan tuh hampir sekitar ada 200 yang view. Yes, mereka view dan beberapa juga sedang komentar. Nah, itu beberapa cara yang saya lakukan juga. Ya, banyak Bapak Ibu. Nah, yang kemudian yang terakhir ini tentang jam tayang. Ini yang sering-sering teman-teman tak tanyakan, karena jam tayang itu susah banget Bapak Ibu. Jadi akhirnya saya buat jam tayang. Nah ini mungkin tidak menambah secara instan, tapi dia akan menambah jam tayang kita gitu ya. Jadi dia tidak menutupi yang banyak, tapi dia melengkapi yang sedikit ya, seperti itu apa ya. Nah jadi di sini teman-teman saya gunakan menonton video saya sendiri menggunakan profil Chrome. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, saya buka sini. Untuk membuat profil Chrome di sini saya buat yang ini, kemudian saya buat add gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini banyak sekali. Bukan banyak sih karena tadi saya baru uji coba. Nah, di sini ada banyak. Saya biasanya buat add, kemudian saya masukkan. Misalnya profil Chrome ini saya buat apa namanya terserah. Kemudian saya pilih gambar, kemudian saya add. Nah, di sini. Ini akan membuat tab yang baru, yang berbeda. Dan kita masuk ke YouTube kita masuk ke YouTube. Nah kemudian kita login dengan akun yang berbeda dari channel yang kita punya. Jadi saya punya 6 akun yang saya gunakan, 6 akun. Kemudian saya sign in dan kemudian saya nonton. Saya sign in di sini, saya cari YouTube saya biar agar mudah, biar saya tidak terlalu pantengin, terlalu melihat. Sebentar. Oke, nah di sini. Nah, jadi saya biasanya login dulu, kemudian saya cari video saya di sini. Saya buka playlist. Nah, di sini kemudian saya putar ini. Kemudian sebentar, saya setting ini. Saya setting loop playlist agar dia tetap berulang. Kemudian saya setting juga acak ya. Di sini tombol acak untuk nanti dia acakan gitu. Dia acak-acak random pemutaran videonya. Nah, biasanya saya melakukan ini 2 malam sekali gitu ya. Kayak minum obat ya. Dia saya lakukan normal. Jadi saya buat sekitar 5, 1, 2, 3, 4, 5 yang sama, kemudian saya putar dan saya tinggalkan. Biarkan dia berputar dengan sendirinya. Nah, jadi 5 menggunakan login Gmail, kemudian saya juga tambahkan 2 tanpa login gitu. Dan alhamdulillah itu naik. Dalam 1 hari saya coba pernah tembus 100 jam tayang. Nah bayangkan kalau 100 jam tayang ini kita konsisten, berarti 1 bulan seharusnya kita sudah memenuhi ya, 1 bulan lebih kita sudah memenuhi. Dan yang kedua, bahwa cara ini sebenarnya tidak bertahan lama teman-teman, karena kalau kita ke 3 hari itu biasanya dia sudah deteksi spam, dia tidak akan menghitung lagi jam tayangnya. Jadi Bapak Ibu pintar-pintar, misalnya 2 hari pakai akunnya ini gitu ya, 3 akun,
2 hari lagi pakai 3 akun, atau 2 hari pakai di laptop yang ini, pindah ke laptop yang satu, buka akun yang itu gitu. Jadi pintar-pintarnya aja. Kemudian dicek, Bapak Ibu silakan cek analitik, analitik saya berubah enggak ya gitu. Cek analitik yang untuk 30 hari atau 7 hari berubah enggak gitu. Oke, itu saja yang saya lakukan untuk menambah jam tayang. Mudah-mudahan bisa membantu. Yang jelas yang terakhir, Bapak Ibu bisa mencoba menggunakan Google Chrome buat sebanyak-banyaknya, misalnya ada 5 itu di login, kemudian diputar dalam bentuk playlist biar tinggal dia berputar sendirinya, dan tinggalkan. Oke, demikian tutorial saya yang sederhana ini, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu. Oke, yang ingin tanya-tanya silakan komentar aja, dan jangan lupa subscribe channel saya yang ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.